Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Hi everybody. Masih sama anak-anak. Hari ini kita bikin konten tentang yang ada di sini. Kita bikin konten tentang monkey tail sking. Monkey tail sking. Sekarang Monkey tail sking. jadi akan berusaha mengeluarkan dia walaupun dengan resiko digigit. Sabar ya. Kita keluarin yuk. Be careful out there. Yeah. They're not poisonous, but if they bite, They do it bite hurts. and they bite hard. Very keras gigitnya. Gak ada venom tapi keras gigitnya, jadi bakal berdarah. Oke. Bakal di kick. Oke. Nah, lihat ya. Di depan kita ini ada monkey tail sking. Mungkin gue taruh di sini aja kali ya. Kukunya sakit banget. Awas. Awas kok. Nah, sini nih. Aduh. Aduh. Jadi kuku mereka tuh tajam banget karena mereka ini sking yang arboreal. Mereka berasal dari Solomon Island. Tunggu bentar ya. Buntutnya. Mereka binatang yang hidupnya di pepohonan. Jadi mereka jarang banget turun. Untuk turun ke bawah tuh mereka jarang banget. Tuh, kalau dilihat tuh, kukunya kan suka nyangkut-nyangkut kan, karena kuku tuh tajam banget. Nggak pernah dipotong kok. Iya, kalau dipotong nanti kesian, nggak bisa manjat. Nah, nama latin mereka adalah Corusia zebrata. Corusia zebrata. Ya. Keunikan dari binatang ini, mereka memiliki prehensile tail. Ada yang tahu nggak? Prehensile tail. Nah, ada yang tahu nggak istilah di sana, kamu di sana nggak apa? Ada yang tahu nggak istilah prehensile tail itu apa? Nah, jadi gini, awas ya. Istilah dari prehensile tail adalah mereka kayak memiliki kaki kelima, yaitu ekornya. Jadi ekornya ini mereka bisa bergelantungan ya. Bisa, Kayak monyet. ya, kayak monyet. Jadi Makanya bisa- orang beberapa dibilang ini tuh kayak monkey tail sking. Jadi That's ekornya kayak why ekor monyet. Namanya kayak nama itunya monkey tail sking. Ya, dia lagi shading juga, kita bantuin sedikit. Ini yang perempuan. Ini belum kasih nama. Namanya siapa ya, Jini? Tuh, kasihan ininya tajam. Tuh. Nah, seperti yang gue bilang ya, mereka tadi berasal dari Solomon Island. Isi green. Ini binatang hanya berasal dari tempat itu aja. Kita tidak bisa menemui di tempat-tempat lain. Nggak apa-apa, Bibi. Nggak bisa temui tempat lain. Binatang ini masuk ke dalam tipe yang bukan nocturnal, bukan diurnal, tapi crepuscular. Crepuscular tuh mereka hanya aktif di antara kayak subuh atau maghrib. Ngerti nggak? Like very early in the morning and midnight. Ya, jadi kayak pagi banget di antara baru terbit matahari sama ketika mataharinya terbenam. Mereka hanya memakan tuh, ekornya lucu, ekornya tuh aktif banget. Mereka hanya makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bunga-bungaan. Mereka But hanya their makan yang kayak favorite gitu. food is alpukat. Ya, dia suka alpukat, dia suka daun-daunan. It's their dia- favorite. Ya, dan mereka suka makan sirih gading. Nah, kalau kita tahu sirih gading itu sebenarnya daun yang memiliki racun, toksik. Nah, tapi mereka memiliki sistem kekebalan tubuh yang mereka nggak bakal kalau makan itu. Dan nggak bisa semua binatang ya. Jadi kalau misalkan punya iguana, punya binatang-binatang herbivora lain, jangan dikasih sirih gading. Tapi mereka suka dan mereka perlu itu. Ini kalau yang female masih bisa nih dipegang-pegang gini. Kalau yang male jangan harap, galak banget. Bisa disayang-sayang badannya, jangan kepala ya. Kalau kepala gigit. Nah, ini yang binatang di rumah ini salah satu yang nggak pernah gue handle karena mereka galak. Yeah, I know. Karena mereka teritorial banget. Cerita unik di balik monkey tail sking ini sebenarnya lucu banget. Mereka hidup bisa berkomunal.
kayak berkeluarga. Mereka punya satu keluarga, circular yang ketika ada bapak, ada mama, ada anak. Anaknya ini akan hidup sama orang tuanya selama kurang lebih setahunan. Nggak biasanya reptil itu menjaga anaknya, tapi di keluarga mereka ini dia jagain anak-anaknya. Jadi kayak kita, Dedi jagain kamu. Nah, sampai akhirnya anak ini bisa Gede. bisa besar, bisa makan sendiri, cari makan, baru dilepas. Karena ketika anaknya kecil itu masih perlu makan pupuk mama papanya. What? Nah, untuk membantu, Oh, does it has calcium? bukan kalsium, microflorar yang ada di kotoran mama papanya, membantu pencernaan mereka di usia dininya ketika masih baby. Dan menurut riset, mereka ini kalau anaknya kabur, orang tuanya kayak bisa manggil dengan gayanya sendiri. Dia ngeluarin kayak buzzing sound atau vibration, gue lupa. Manggil anaknya untuk, ayo sini, jangan jauh-jauh mainnya. Seperti kamu kalau main di luar, Jili. Sama. Jadi mereka tuh lucu. Dia skink yang family oriented-nya luar biasa. Dan sekarang salah satu skink yang terbesar yang tercatat yang masih eksis ya mereka bisa sampai kurang lebih 90 cm. Dari ujung kepala sampai ke ekor. Ini aja udah sekitar berapa cm? 50 ada kan ya? Ada ya? Lebih ya? Oh. Kita bantuin dia dulu tuh, bersihin dulu. Warnanya motifnya bagus banget, dia kayak hijau kekuningan gitu. Hijau kekuningan. Di sini dia ada bekas-bekas luka karena di ukuran segini mereka udah kawin juga. Kasih minum kayak mangkok gitu. Udah minum deh. Minum mangkok. You know which one, right? The small balls. Kemarin udah kawin beberapa kali, Very, ada very gua small record one. dia udah kawin. You can use it. Di sini juga udah agak aneh, tapi hamilnya mereka ini Nggak apa-apa. hamilnya mereka ini tuh kayak orang 8 sampai dengan 9 bulan. Dan sistem reproduksi mereka viviparus. Jadi mereka itu melahirkan dan ada plasentanya sama kayak manusia. Itulah uniknya dari si And monkey how tail much skink babies ini. they can Produce? produce the maximum? Biasanya satu. Kayak orang persis. They can't produce twins or Sometimes can be happen twins. Kadang-kadang bisa lahir dua, cuman kebanyakan hanya satu. Dan mereka biasa bisa hidup sama-sama. Nih ya, coba ya kita kasih minum ya. Coba. Awas. Nggak mau makan ya? I think it's gonna drink. It's drinking. Nah, lidahnya lucu banget. Duh, dia minum. Lagi shading. Lucu banget ya. Dia bagus banget dan mereka ini habitatnya terancam karena bukan ilegal ya, karena logging, karena persebaran kampung yang menebang pohon-pohon buat jadi tempat hunian. Jadi mereka sedikit agak terancam. Di salah satu zoo di Amerika udah dipelihara ini 40 tahun dengan catatan generasi ke generasi ya. Jadi udah beberapa generasi di sana. Dan udah 40 tahun hidup di zoo itu. Minum lagi. Kalau kita lihat mukanya kayak ini nih, apa tuh di Avenger? Bukan Avenger, Fantastic Four, tau nggak? Yang manusia batu tuh. Iya kan? Keren banget. Gue tuh nggak pernah bosan ngeliatin detail-detail di muka mereka dan pandangan mata mereka tuh pinter banget gitu loh. Nggak kayak kayak punya ekspresi. Gak mau makan deh. Nanti biarin. Dia juga Let it drink first. kasih dia minum tuh. They drink a lot. Ya dia minum banyak. Nah kadang-kadang mereka ini nggak mau minum begini, jadi yang gue lakukan hanya untuk Semprot. pelihara mereka kayak disemprot aja. Cuman yang ini pinter nih, ini mau. Like moist but not too moist. Oh nggak makan. Nggak mau. Nggak mau dia. Thing is food. What are you doing? Mau nggak? Nggak mau, dia masih mau minum, ini biarin. Dia jarang dikeluarin, jadi kalau di luar tuh biasa nggak mau gini tuh. Minum.
Satu lagi kayaknya sih di Indonesia juga nggak banyak orang yang memelihara ini. Jadi melihara mereka tuh sebenarnya simpel banget, nggak perlu UVB, nggak perlu UVA, dia cukup dengan suhu ruang, tapi night dropnya dibikin agak sedikit adem-adem lah. Outdoor bisa, indoor bisa. Outdoor bisa, indoor bisa. Bisa. So inside your house can and outside your house can. Oh minum lagi tuh, senang banget dia minum. Nah, hi buddy. If you can comment names for two of them, they can comment to help us get names for two of them. Nah, kata Gini, ayo bantuin tulis di komen, kasih nama ya. Mereka ada dua, ini yang cewek, satu lagi yang cowok. Nanti bisa tulis di komen, kasih nama apa ya mereka berdua ini, nanti kita update. Dan terus kita bakal pilih yang winnernya. Oh iya, namanya. sekalian di video ini Gini juga bakalan ngasih giveaway di Instagramnya ya. Ya, Gini LW ketika follower 2000. Nanti Hanif ikutan follow juga nih. Ada hadiah buat Make sure teman-teman, you jadi follow. nanti Gini akan masuk ke dalam sisi edukasi yang untuk anak-anak juga. Oke, overall dengan Monkey Tail Skink ini, kalau secara pribadi gua, ini sebenarnya piaraan yang nggak susah, nggak ribet. Cuman kekurangan mereka cuma satu, adalah dia kurang apa ya? Nggak bisa kayak Panana kali ya. Panana lebih gampang dihandle, mereka cenderung teritorial. Jadi ini kelihatan bisa jinak, tapi kalau lagi dalam kandang mau diambil, dia tuh kadang kayak mau gigit. Nah, karena mereka Kayak hissing noise. iya hissing, udah gitu kadang-kadang kayak nggak kaget gitu. Itu sih yang membedakan dia nih sama skink-skink yang lain. Cuman di luar dari itu, secara keseluruhan sih care sheet mereka sangat gampang. Nanti selesai dia minum di sini, gue akan kasih lihat enclosure dia. Simple banget gue bikin, dan mereka sama gue udah setahun lebih, nggak pernah ada masalah apa-apa, nggak pernah sakit. Makanan mereka juga simple, gue kasih seri gading, gue kasih daun kembang sepatu, terus kadang-kadang sama anak-anak dikasih buah ya, pisang, alpukat, papaya, apple. Macam-macam dia suka makan ini. Tuh. Dia lunch time-nya sama pagi sama malam doang. Iya. Pagi doang. Dia cuma makannya di pagi-pagi banget sama makan. Karena pagi-pagi gue belum bangun, jadi kebanyakan gue kasih makannya malam. Malam like untuk snack setelah pagi. Ya, malam biasa kita kasih snacknya. Tuh. Snacknya. Dan mereka ini satu, mereka nggak bisa lari. Dia begini ya pelan-pelan jalannya. Jalan. Jadi kalau di alam ya dibangsa sama predator gampang sekali. Makanya binatang-binatang seperti ini harus memiliki tingkat kamuflase yang tinggi. So they have to be up. Di atas, dan kalau kamu lihat warna kayak gini di sela-sela pepohonan kan susah banget dilihat. Chameleon. Iya kan? It's Dia, camouflage. dia bisa kamuflase, bisa blending sama backgroundnya dia. Jadi kalau ada prey yang mau makan atau sakitin, they cannot see. Ya, betul. Jadi hari ini kita belajar tentang Monkey Tail Skink. Oke. Dan mereka memiliki apa nama ekornya? Ekor Prehensile tail. prehensile tail. Oke, prehensile tail artinya apa? Monkey tail. Prehensile tail artinya mereka memiliki ekor yang hampir memiliki karakter seperti tangannya. Jadi ekornya tuh bisa gelantungan juga. The grip very Ya, dia strong. bisa grip begini tuh, bisa pegangan. You already can tell it's gonna be strong. Iya. Nah, jadi itu yang membedakan mereka dengan skink-skink lainnya. Kalau gue pribadi ngelihat dia satu ekor binatang yang sangat eksotis dari bentuknya, dari karakternya. Pokoknya gue pribadi sih ini rekomen kalau buat orang mau piara ini sebagai display animal, bukan animal yang suka dibawa-bawa, animal yang sering-sering dimainin, gue rekomen banget. Yuk kita kasih lihat ininya yuk, kandangnya yuk, yang tadi tempat gue ambilin. A little tour of the little house. Sekalian kita masukin. Gue kasih lihat seberapa galak yang laki ya. Excuse me baby. Aduh ini aja nih. Taruh di meja. Yes, I am. No. Nih.
Ini dia udah kawin, gue suspek dia hamil nih. Nih, di sini. Mana? Soalnya nggak normal di bagian sini nih. Jadi ya kita tunggu aja. Awas baby gigit. Awas. Sakit. Apa itu? Lepeh. Hah? Enggak. Dia harus naik. Hah? Ke posisinya gini. Oke. Awas gini. Hah? Oke. Oh. Sini nih. Jadi kandang custom yang ini gue pakai kandang custom dan kandang ini gue tidak pernah bersihkan selama setahun lebih. Dan mungkin kameramen bisa membuat confession. Ada baunya nggak nih? Nggak ada. Sama sekali kan? This is almost over a year. We never ever clean Tuh. it. Ya kan kita nggak At pernah all. bersihin. This baunya kayak Yang nothing. nggak ada bau. Ini makanan mereka. Makanan mereka ini kayak daun-daunan yang gue potong-potong campur sama sayur. Setiap harinya mereka makan kayak gini. Nih. Ini kalau lihat bentuk perutnya. Bentuknya kayak agak beda, nggak kayak biasanya. Nah, yang laki itu suka ngumpet ke sini nih. Tuh, dalam sini nih. Di dalam Ya terowongan. itu teritorialnya. Iya, itu tempat rumahnya dia. Cuman kadang susah banget mau keluar. Soalnya cowoknya is like lebih protektif. Galak, lebih teritorial. Nah, jadi, kasih lihat kameranya. But like Jadi inilah kandang display mereka dengan depan sini kaca, kanan belakang kaca, tapi kanan kiri atas gua kasih ram kawat untuk ventilasi yang terbaik. Oke. Nah, di sela-sela ini sisipinnya sekalian nih ya. Fan footed ya. Sini. Gua kasih lihat kita punya fan footed gecko. Ini fan footed gecko. Jadi fan footed gecko ini mereka berasal dari Afrika juga. Mereka berasal dari Afrika. Sesuatu yang unik dari fan footed sebenarnya seperti namanya ya, fan footed. Kaki berkipas. Jadi kakinya itu kayak kipas nih kalau dilihat nih. Lihat nggak? itu di atas. Nah, itu dicipta ini yang rock gecko ya, yang bukan nempel-nempel di kaca. Dia bisa nempel di kaca. Tapi like not that well. Nggak bagus. Ya, dia nggak gitu bisa naik ke atas. Dia lebih di bawah ini. Mereka ini simple banget loh. Mereka benar-benar cara miaranya simple. Nama mereka Pterodactylus hasselquistii, ya. Pterodactylus hasselquistii. Ini mereka berasal dari Afrika. Ini pertama kali juga masuk ke sini ke Indonesia. Buat orang yang pengen mendisplay tipe yang lebih dry, lebih kering dengan tema sedikit gurun, bisa memelihara fan food gecko ini. Piara mereka gampang banget, makan mereka juga nih kayak cuman ulet Hongkong begini. Coba ya, gua ambil satu keluar, siapa tahu kita bisa. Kamu kasih space dulu karena dia agak jumpy, jadi dia akan coba keluarin satu, biar kita bisa melihat lebih jelas. Ini fan food gecko. Kelihatan jelas nggak? Dilihat kaki-kakinya tuh. Jadi kakinya itu lucu kan? Kakinya tuh kayak kipas kan? Kalau kita lihat gede-gede gitu. Nanti coba yang nempel di kaca kita bisa ambil stock shotnya buat kasih lihat detail-detail dari kakinya itu. Tuh. Mereka bisa dihandle, tapi mereka karakter yang cepat. Tapi kita kayak diem gini ya mulai agak diem juga, nggak gitu rusuh lah istilahnya. Oke. Piara mereka gampang, setup mereka gampang, makan mereka juga gampang. Mereka tuh nggak perlu tempat air, hanya perlu disiram 1 sampai 2 kali dalam 2 hari sekali lah kita siram bagian kaca, nanti dia jilat-jilatin. Oh. Ya sayang. Ya udah kan. Jimmy mau makan katanya. Nah, inilah fan footed gecko. Oke. Warna dia lagi fire down, kalau lagi fire up lihat corak-coraknya nanti keren banget. Detailnya tuh. Ini sekilas info. Untuk informasi lebih ini juga gue masih banyak belajar tentang fan food ya. Fan food gecko. Fan food gecko. Oke. Ini hanya sekilas info tentang fan food gecko. Ini kemarin masuk bareng dengan Venom yang di rumah. Cuman kemarin kita nggak sempat ya, Nip. Baru kali ini gue bisa sedikit berbicara tentang fan food gecko ini. Oke.
Nanti bisa lihat update-nya mereka di Instagram juga, di Dogpedia. Oke, aku masukin dulu ya. Biar nggak stres. Tuh, kalau Why not stress? tuh. I wanna go. Ada yang warnanya keren. Sini lu. Tak. Tuh. Keren ya? Beda kan warnanya? Tuh, lihat karakter mukanya, kakinya. Gue sih suka banget ya. Ya, kita membawa sesuatu yang berbeda aja ke dalam dunia percicakan. Kalau yang bosen sama cicak-cicak yang udah ada di sini, pengen sesuatu yang piara simple di tempat kecil. Nah, tenang. Awas ambil dulu. Jadi kalau mau bercicak-cicak gini tuh jangan kepanikan, buru-buru, nanti dia marah stres. Di pelan-pelan mereka bisa kok. Okay. Really slow. Kita ada digeser dulu. Easier. And calm. Sini sayang. Tuh. Jadi nggak usah di grab. Kalau ngambil ini dia kabur, jangan panik, jangan tiba-tiba dibekep gitu, takut ekornya putus. Kita masukin lagi ya. Breathing. Ya masuk. Nah, jadi cukup hari ini dengan seperti biasa sedikit yang kita punya, semoga bermanfaat, bisa sedikit berbagi sama teman-teman di luar sana untuk mengetahui apa sih sedikit basic care sheet dan apa itu mereka, dari mana mereka berada. Jadi kita punya satu pengetahuan lagi buat gua sedikit berbagi, semoga banyak bermanfaat. And one more thing. Apa? We're not telling you to buy it. We're teaching you. Ya, kita jadi gini, nggak semuanya bukan we not teaching it, we sharing, oke? Teaching. Nah, kalau teaching tuh guru, tapi kita cuman sedikit berbagi apa yang kita tahu, bukan menggurui, oke? So you don't misunderstanding about that concept. Jadi kita hanya sedikit berbagi. Terima kasih buat semua support yang udah masuk sampai hari ini. Semoga kita masih punya semangat lagi untuk selalu stay positif, selalu berbagi, dan semoga apa yang kita bagi punya manfaat bagi teman-teman di luar sana. Sampai ketemu lagi. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, And don't forget to komen di bawah. Oke? Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam Dog Vloggers. Bye-bye.